Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tazkiyah Sopwa dengan NPM 232170111. Di sini akan membahas mengenai salah satu negara di benua Afrika yang menarik banget kalau dilihat dari aspek geografisnya. Nah, yaitu negara Namibia. Namibia ini terkenal sebagai salah satu negara paling kering di dunia. Tapi di balik kondisi alamnya yang ekstrim, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari kalau kita lihat dari 5 lapisan geosfernya. Nah, yaitu lapisan apa aja sih? Yang pertama ada lapisan litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga antroposfer. Nah, di akhir nanti kita juga akan menghubungkannya dengan 10 konsep dasar geografi untuk melihat semua unsur ini saling berinteraksi dan membentuk karakter wilayah Namibia. Yuk, mari kita simak videonya. Gambaran umum dari negara Namibia ini yaitu Namibia terletak di Afrika bagian selatan dengan ibu kota Windhoek. Secara astronomis, Namibia berada di antara 17 derajat sampai 29 derajat lintang selatan dan 11 derajat sampai 26 derajat bujur timur. Nah, sedangkan secara geografis berbatasan dengan Angola di utara, Botswana di timur, Zambia di timur, Afrika Selatan di selatan, serta Samudra Atlantik di bagian barat. Nah, negara ini memiliki luas sekitar 825.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa. Nah, sehingga termasuk negara dengan kepadatan penduduk yang paling rendah di dunia. Sebagian besar wilayahnya berupa gurun dan dataran tinggi, terutama Gurun Namib di barat dan Gurun Kalahari di timur. Namibia ini merdeka dari Afrika Selatan pada tahun 1990 menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya, dan ekonomi di negara Namibia ini bergantung pada sektor pertambangan, peternakan, serta pariwisata alamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas negara Namibia yang dilihat dari 5 lapisan geosfer. Yang pertama ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi, di mana Namibia ini memiliki iklim semi arid hingga gurun dengan curah hujan yang sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 270 mm per tahun. Iklimnya dipengaruhi oleh arus benguela di Samudra Atlantik bagian barat yang membawa udara dingin dan kering sehingga awan hujan sulit terbentuk. Nah, akibatnya sebagian besar wilayah Namibia ini mengalami musim kering yang sangat panjang. Nah, musim hujan biasanya hanya berlangsung singkat, antara bulan Desember sampai Maret. Sedangkan sisanya adalah musim panas yang kering dengan suhu siang hari bisa mencapai 35 derajat Celcius. Nah, kondisi atmosfer seperti ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, di mana misalnya kegiatan pertanian hanya bisa dilakukan di wilayah utara yang curah hujannya itu lebih tinggi. Sementara di daerah gurun, masyarakat itu lebih banyak bergantung pada peternakan dan juga tambang sebagai mata pencaharian utamanya. Kedua, ada lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer ini yaitu lapisan batuan pembentuk permukaan bumi ini. Namibia ini memiliki bentang alam yang sangat khas, mulai dari Gurun Namib di barat, salah satu gurun yang paling tua di dunia ini. Nah, hingga Gurun Kalahari di timur yang luas dan juga kering. Selain itu, terdapat dataran tinggi Namibia di bagian tengah yang membentang dari utara ke selatan. Proses pembentukan wilayah ini erat kaitannya dengan aktivitas tektonik dan vulkanik pada masa lalu yang membentuk berbagai jenis batuan seperti batuan beku, metamorf, dan juga sedimen. Nah, tanah di Namibia ini umumnya berpasir dan minim dari unsur hara ini, terutama di wilayah gurun. Namun di dataran tinggi dan lembah sungai, tanahnya itu lebih subur gitu dan dimanfaatkan untuk pertanian terbatas. Selanjutnya, kondisi litosfer ini juga menjadikan Namibia kaya akan sumber daya mineralnya seperti dari uraniumnya, tembaga, dan berlian yang menjadi sektor ekonomi andalan negara ini. Yang ketiga yaitu ada lapisan hidrosfer, di mana lapisan hidrosfer ini yaitu segala hal yang berkaitan dengan air yang ada di permukaan bumi dan juga yang ada di lautan. Nah, meskipun sebagian besar wilayah Namibia ini terkenal cukup kering, tapi negara ini memiliki beberapa sumber air penting seperti dari Sungai Kunene di utara, Sungai Oren di selatan yang menjadi batas dari Afrika Selatan ini. Kedua sungai ini menjadi sumber air utama bagi penduduk di Namibia.
karena dimanfaatkan untuk irigasi serta pembangkit listrik tenaga air. Nah, selain itu, Namibia ini memiliki air tanah yang menjadi penopang utama kehidupan di daerah pedalaman. Dari sisi oseanografinya, Namibia ini berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik dan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 1.500 km. Wilayah pesisirnya terkenal dengan Skeleton Coast, yaitu daerah pantai yang indah tapi berbahaya karena kabut tebal dan juga ombak yang besar. Nah, Samudra Atlantik ini juga memiliki peran penting dalam ekonomi, terutama sektor perikanan dan juga pelabuhan, seperti Walvis Bay yang menjadi pelabuhan utama dari negara Namibia ini. Lalu yang keempat ada lapisan biosfer. Lapisan biosfer ini yaitu lapisan yang ada kehidupan di bumi. Karena kondisi iklim yang kering, flora dan fauna Namibia sangat beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Tumbuhan yang umum dijumpai antara lain semak belukar, rumput gurun, dan tanaman sukulen seperti Welwitschia mirabilis yang hanya tumbuh di gurun Namib dan bisa hidup hingga lebih dari 1.000 tahun. Nah, fauna khas dari Namibia ini antara lain ada gajah gurun, jerapah, singa gurun, zebra, dan berbagai jenis antilop yang hidup di kawasan padang rumput dan juga gurun. Sebagian besar satwa liar ini dilindungi di Etosha National Park yang juga menjadi tujuan wisata alam internasional di negara Namibia ini. Nah, kondisi biosfer ini memperlihatkan bagaimana makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras melalui mekanisme biologis dan perilaku bertahan hidupnya. Nah, yang kelima ada lapisan antroposfer. Lapisan antroposfer ini yaitu kehidupan manusia. Nah, penduduk Namibia ini berjumlah sekitar 2,6 juta jiwa dengan kepadatan yang sangat rendah. Bahkan sekitar 97% wilayahnya itu masih belum berpenghuni. Nah, hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang sangat kering dan sulit untuk bercocok tanam. Secara budaya, Namibia ini memiliki keragaman suku bangsa seperti Ovambo, Herero, dan Nama. Dengan bahasa resminya yaitu bahasa Inggris. Tapi masih banyak bahasa lainnya atau bahasa lokal yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, perekonomian Namibia bertumpu pada sektor pertambangan, peternakan, dan juga pariwisata. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan sosial seperti dari penganggurannya, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan juga pedesaan. Nah, dari sisi politiknya, Namibia ini termasuk negara yang stabil dengan sistem pemerintahan republik. Sementara dari sisi demografinya, negara Namibia ini pertumbuhan penduduknya itu relatif lambat karena urbanisasinya itu sangat rendah. Beberapa solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial antara lain dengan meningkatkan infrastruktur, pedesaan. Nah, beberapa solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial antara lain dengan meningkatkan infrastruktur pedesaan, memperluas akses pendidikan, dan mengembangkan sektor wisata berkelanjutan. Kalau kita hubungkan pembahasan sebelumnya dengan 10 konsep dasar geografi, kita bisa melihat bahwa seluruh fenomena di Namibia saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan ruang yang kompleks. Pertama, dari konsep lokasi, secara geografis Namibia ini terletak di Afrika bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik di barat. Terletak ini membuat Namibia memiliki iklim kering karena pengaruh arus Benguela yang membawa udara dingin dari laut sehingga menghambat pembentukan awan hujan. Nah, posisi ini juga menentukan karakter iklim gurun yang khas di wilayah. Selanjutnya ada konsep jarak, di mana jarak Namibia dari garis khatulistiwa serta jarak antara wilayah pedalaman dan pesisir sangat mempengaruhi kondisi alam dan aktivitas penduduk. Misalnya, daerah pesisir memiliki suhu yang lebih rendah dibanding pedalaman yang panas dan kering. Selain itu, jarak yang jauh antar pemukiman di pedalaman membuat distribusi barang dan layanan publik menjadi tantangan tersendiri. Kemudian ada konsep keterjangkauan yang menggambarkan tingkat kemudahan akses ke suatu wilayah. Di Namibia, tidak semua daerah mudah dijangkau karena sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir dataran tinggi. Jalur transportasi lebih berkembang di bagian tengah dan utara, sedangkan wilayah gurun di barat masih terbatas infrastrukturnya. Hal ini berpengaruh pada pemerataan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat. Berikutnya adalah konsep pola yang tampak jelas pada persebaran penduduk dan penggunaan lahan. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah utara yang lebih subur, sementara daerah gurun di barat hampir tidak berpenghuni. Pola ini menunjukkan hubungan erat antara kondisi fisik lingkungan dengan aktivitas manusia. Lalu dari sisi morfologi, bentuk permukaan bumi Namibia sangat beragam, mulai dari gurun, dataran tinggi hingga pasir
pesisir pantai. Gurun Namib ini dan Gurun Kalahari membentuk bentang alam yang menjadi identitas dari negara ini. Morfologi wilayah yang keras inilah yang menentukan jenis tanah, vegetasi, dan juga kegiatan ekonomi yang bisa dijalankan. Selanjutnya ada konsep aglomerasi, dan dapat dilihat bahwa pemusatan kegiatan ekonomi dan penduduk di kota-kota besar seperti Windhoek dan Walvis Bay. Windhoek menjadi pusat pemerintahan dan industri, sedangkan Walvis Bay berperan penting sebagai pelabuhan utama dan jalur ekspor hasil tambang ke luar negeri. Nah, fenomena aglomerasi ini memperlihatkan bagaimana wilayah perkotaan menjadi magnet bagi aktivitas ekonomi dan sosial. Kemudian, konsep nilai guna menekankan bahwa setiap wilayah memiliki nilai dan manfaat berbeda sesuai karakteristik alamnya. Misalnya, wilayah pesisir memiliki nilai guna tinggi untuk sektor perikanan dan pariwisata laut, sedangkan wilayah pedalaman memiliki nilai ekonomi besar melalui pertambangan mineral seperti uranium, tembaga, dan juga berlian. Nah, selanjutnya ada konsep interaksi dan interdependensi antar wilayah. Di Namibia ini hubungan antar wilayah tampak jelas dalam aktivitas ekonomi. Hasil tambang dari pedalaman diangkut ke pelabuhan pesisir untuk diekspor, sedangkan kebutuhan bahan pokok dan barang industri masuk keluar melalui jalur laut. Nah, interaksi ini menciptakan saling ketergantungan antara wilayah pedalaman yang kaya sumber daya dengan wilayah pesisir yang menjadi jalur perdagangan. Kemudian ada konsep diferensiasi area yang menunjukkan bahwa setiap daerah di Namibia memiliki ciri khasnya sendiri. Pesisir barat memiliki karakter dingin dan berkabut karena arus laut. Bagian tengah berupa dataran tinggi yang kering, sedangkan wilayah utara lebih subur dan banyak dihuni oleh penduduk. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menjadikan setiap wilayah memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda-beda. Nah, terakhir ada konsep keterkaitan antar ruangan, memperlihatkan bagaimana semua lapisan geosfer di Namibia saling berhubungan satu sama lain. Dari iklim keringnya itu sebagai atmosfernya mempengaruhi bentuk lahan dan jenis tanah di litosfernya, yang pada gilirannya menentukan ketersediaan air di hidrosfernya, jenis tumbuhan dan hewan yang mampu bertahan di biosfernya, hingga pola pemukiman dan kegiatan manusia di antroposfernya. Semua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena membentuk sistem ruang yang saling mempengaruhi dan menciptakan karakter geografis Namibia yang unik. Jadi melalui 10 konsep dasar geografi ini kita bisa memahami bahwa setiap aspek kehidupan dan kondisi alam di Namibia saling terhubung. Inilah yang membuat geografi bukan sekadar mempelajari tempat, tetapi juga memahami hubungan yang kompleks antara manusia dan juga lingkungannya. Selanjutnya ada indikator kualitatif. Nah, Namibia ini merupakan salah satu negara di Afrika bagian selatan yang menunjukkan perkembangan sosial cukup baik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi etos kerjanya, masyarakat Namibia dikenal memiliki semangat tinggi dalam bekerja, terutama di sektor pertanian, pertambangan, dan juga pariwisata. Namun, tingkat pengangguran masih tergolong tinggi, sehingga efisiensi tenaga kerja perlu terus ditingkatkan. Dalam bidang kesehatan, Namibia ini telah mengalami kemajuan dengan meningkatnya fasilitas medis dan program kesehatan masyarakat. Tetapi masalah seperti HIV atau AIDS dan kesenjangan layanan di daerah pedesaan masih menjadi tantangan utama. Lalu pada aspek pendidikan, pemerintah Namibia berupaya memperluas akses pendidikan dasar dan menekankan angka buta huruf. Meskipun demikian, kualitas pendidikan dan ketersediaan tenaga pengajar di wilayah terpencil masih perlu diperbaiki. Dari segi kesadaran hukumnya, masyarakat Namibia umumnya sudah memahami pentingnya aturan dan hak asasi manusia, didukung oleh sistem hukum yang cukup kuat dan transparan. Nah, terakhir, untuk indeks korupsi, Namibia termasuk negara yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara di Afrika lainnya. Namun, masih menghadapi kasus-kasus penyalahgunaan wewenang di sektor publik. Secara keseluruhan, indikator kualitatif ini menunjukkan bahwa Namibia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya menuju negara yang lebih maju dan berintegritas. Contoh nyata bagaimana kelima lapisan bumi ini saling berinteraksi yang membentuk karakter suatu wilayah. Nah, iklim keringnya itu mempengaruhi bentuk tanah, vegetasi, hingga pola hidup masyarakatnya. Melalui 10 konsep geografi ini, kita juga belajar bahwa semua aspek kehidupan di bumi ini saling terkait, mulai dari faktor alam hingga faktor manusianya. Sebagai mahasiswa geografi, penting bagi kita untuk bisa memahami bahwa setiap wilayah itu, termasuk Namibia, memiliki tantangan sekaligus potensi yang bisa dikembangkan. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kita terhadap geografi. Jadi bahwa geografi ini bukan hanya tentang tempat dan juga wilayahnya saja, tapi tentang bagaimana manusia dan alam saling berinteraksi satu sama lainnya.
kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.